Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel HID. Kali ini kami akan memberikan tutorial Microsoft Word untuk para pemula. Apa saja yang sering kita gunakan pada menu atau tool apa saja yang kita gunakan pada Microsoft Word. Ikuti tutorial ini sampai selesai. Nah, seperti inilah tampilan Microsoft Word pertama sekali. Ya, ada dokumen kosong atau halaman kosong yang siap akan kita buat kalimat ataupun surat ataupun hal-hal yang kita butuhkan. Baiklah, yang sering sekali mungkin hampir setiap kali digunakan saat menggunakan Microsoft Word yaitu pada menu Home. Ya, di sini terdapat beberapa tool atau istilahnya di sini tombol perintah yang sering kita gunakan. Kita mulai dari menulis kalimat atau menulis sebuah teks. Ya, misalnya kita tulis, cukup mengetik di keyboard. Misalnya di sini adalah SMK Negeri 1 Sekolah. Nah, di sini kita gunakan kalau kita ingin mengubah jenis font atau jenis huruf kita tinggal blok ya teks atau kalimat yang akan kita ubah. Kemudian di sini adalah untuk memilih jenis huruf ataupun font. Ya, boleh kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Biasanya yang paling sering atau yang utama digunakan adalah Times New Roman. Nah, di bagian di sini ada pengaturan ukuran atau ukuran font ataupun ukuran teks ya. Ada 12 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada perintah tool. Di sini dia disebut dengan bold atau bisa menekan tombol perintah pada keyboard Ctrl plus B. Ya, artinya kalau kita menekan ini tulisannya akan tebal ya, tebal hitam seperti ini. Selanjutnya di sini ada italic ya, italic atau bisa menekan tombol perintah pada keyboard Ctrl plus I. Seperti ini, maka tulisan atau kalimat yang sudah diblok tadi akan miring tulisannya seperti ini. Selanjutnya ada underline atau tulisan bergaris bawah. Oke, kita lanjut dengan tool yang selanjutnya atau menu yang ada di Microsoft Word. Misalnya kita akan membuat lagi selanjutnya ya, di sini ada perintah selanjutnya. Kita blok dulu kalimat atau kata. Nah, di sini kegunaan dari strike ini adalah untuk membuat tulisan menjadi bergaris ya, atau dicoret istilahnya. Kemudian selanjutnya di sini misalnya kita buat 3, 4 ya, 3, 4. Sini adalah membuat pangkat, misalnya bisa kita gunakan ini, atau di atas 3 pangkat 4 ya. Selanjutnya perintah yang bisa kita gunakan misalnya ya, kita hilangkan dulu. Increase font size ini adalah untuk membuat tulisan kecil ataupun besar ya, tetapi di sini hampir sama dengan membuat jenis ukuran huruf ya, hampir sama.
Kalau ini adalah sebaliknya. Selanjutnya di bagian change case ini kita bisa membuat tulisan besar semua atau awal hurufnya yang besar atau huruf kalimat atau tulisan yang kecil. Sebagai contoh, kita blok dulu kalimat atau kata yang sudah kita ketik, kemudian kita pilih misalnya yang pertama di sini adalah hanya awal hurufnya saja yang besar. Kemudian lower case ini adalah tulisan kecil semuanya. Selanjutnya ada upper case, ini adalah membuat tulisan besar. Boleh dicoba ya. Kemudian capitalis ini adalah awal hurufnya saja yang besar. Oke, selanjutnya di sini ada text effects atau memberikan teks atau kata dengan efek yang tersedia. Bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan, misalnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada text highlight color atau bisa disebut dengan memberi teks ya, memberi teks dengan warna yang kita inginkan ya. Tetapi di sini di background teks ya, bukan teksnya berwarna tetapi teks yang dikasih warna backgroundnya seperti ini. Selanjutnya kalau teks yang ingin kita kasih warna ada di sini di bagian ini, boleh kita pilih ya, misalnya kita ingin warna merah ya, atau istilahnya di sini font color ya. Ada di sini ada 3 perbedaan nanti ya. Ini adalah teks berwarna, kemudian di sini adalah background teks. Kemudian kalau kita nanti ada perintah satu lagi di sini adalah untuk membuat background pada teks ya keseluruhan seperti ini. Selanjutnya kita kembalikan lagi di sini ada namanya pengaturan tulisan ya, rata kiri dan rata kanan dan seterusnya. Kita coba satu-satu. Di sini ya, yang pertama adalah sebenarnya kita bisa menggunakan tombol perintah pada keyboard agar apa yang kita kerjakan lebih cepat ya, tanpa menekan atau tool yang ada di Microsoft Word ini. Contohnya rata kiri ya, rata kiri itu kita bisa menekan tombol keyboard Ctrl plus L ya, itu adalah tulisan rata kiri L. Selanjutnya kalau kita membuat tulisan tengah, kita tinggal menekan tombol Ctrl plus E pada keyboard atau boleh menekan menu yang ada di sini atau tool yang sudah disediakan, maka tulisan akan menjadi rata tengah. Seterusnya yaitu rata kanan. Rata kanan itu dengan tombol perintah Ctrl plus R ya, atau right. Kemudian nanti di sini kita bisa atur, misalnya di sini adalah rata kiri dan rata kanan. Misalnya nanti bayangkan di dalam sebuah halaman atau di sebuah dokumen kita memiliki banyak teks atau sedang mengerjakan laporan, kemudian kita rapikan. Kalau ini masih belum rata kiri kanan, kalau kita pilih Ctrl plus J atau justify ini, maka tulisan kita akan menjadi rata kiri kanan. Selanjutnya ya, yang sering kita gunakan misalnya di sini ada namanya bullet atau bullet ya, istilahnya membuat tulisan menjadi ada beberapa pilihan atau anak dari kalimat sebelumnya. Misalnya SMK Negeri 1 Singkil Utara memiliki 4 jurusan ya, 4 jurusan ya, kita buat bisa menggunakan bullet ini ya, terserah, tersedia beberapa pilihan. Misalnya DKV ya, kita tinggal enter aja,
atau kita ingin membuat ini menjadi nomor ya, di sini ada namanya numbering. Boleh kita lihat, boleh kita pilih misalnya berbentuk Romawi ya, angka ataupun huruf seperti ini bisa kita atur. Ya, juga di sebelahnya sini ada juga pengaturan penggabungan dari apakah numbering, bulleting dan lain-lain. Oke, selanjutnya di tool atau di menu selanjutnya ada istilahnya di sini line and paragraph spacing, pengaturan paragraf atau spasi ya, jarak antara teks kalimat ini dengan kalimat selanjutnya kita inginkan berapa, apakah rapat seperti ini atau jaraknya disesuaikan. Kalau kita tidak ingin membuat jaraknya, boleh memilih pada line spacing optionnya. Di sini kita boleh checklist atau kita buat nilai 0, maka nanti jaraknya tidak ada seperti ini. Oke, selanjutnya di tool atau menu selanjutnya di sini dia ada cara melihat ya, misalnya kita kesalahan membuat spasinya terlalu banyak, boleh kita lihat atau tinggal menekan show atau menampilkan atau menghilangkan tombol. Kalau tandanya titik 1 seperti ini berarti tanda spasinya itu sudah betul. Kalau 2 seperti ini berarti ada spasi di dalam sebuah kalimat itu terjadi kesalahan. Kita tinggal hapus. Intinya di sini hanya untuk melihat menampilkan spasi yang berlebih atau yang sudah sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan ya, pengaturan kalimat yang nanti akan kita jadikan, apakah dia termasuk ke dalam heading 1, 2 dan seterusnya. Biasanya di sini nanti bisa kita gunakan cara membuat daftar isi secara otomatis ya, ataupun yang lainnya. Bisa kita pilih, kita tentukan per teks atau per kalimat yang nanti, bayangkan nanti kita membuat sebuah laporan ya yang isinya banyak, kemudian kita membuat sebuah daftar isi yang otomatis, atau kita tentukan teks 1 masuk ke heading berapa, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, yang terakhir di menu home ini yang mungkin yang juga sering digunakan ya adalah di menu atau tool yang disebut dengan refresh ini, atau bisa menekan tombol keyboard Ctrl+H. Ya, ini kegunaannya untuk apa? Salah satunya adalah misalnya suatu hari nanti kita membuat laporan atau skripsi, ada kesalahan kalimat atau kata ya, kata misalnya di sini Singkil Utara, ternyata Singkil Utara ini di dalam laporan kita judulnya itu bukan Singkil Utara tetapi adalah hanya Singkil saja. Maka bayangkan kita tidak perlu mengubah satu-satu ya, tetapi cukup menggunakan menu pada refresh ini ya. Misalnya kita ingin ubah Singkil Utara, kita ketikkan saja Singkil Utara, kemudian kita ubah menjadi kata singkil. Ini berlaku untuk teks atau kalimat yang jumlahnya begitu banyak ya. Jadi kita kalau memang cuma satu ya kita ganti seperti biasa aja atau manual. Tetapi bayangkan di dalam 30 halaman misalnya kata-kata Singkil Utara ini ya, Singkil Utara ada 1000 atau bahkan lebih, kita ganti menjadi singkil. Jadi kegunaannya ini cukup sekali saja, kita tekan refresh all, kemudian oke. Seluruh kata Singkil Utara akan berubah menjadi singkil. Seperti itu ya teman-teman, itu ya, penggunaan refresh. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke tutorial Microsoft Word itu pada menu-menu selanjutnya yang sering digunakan oleh administrasi ataupun membuat laporan anak kuliah ataupun sekolah seperti itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini sangat membantu ya, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen untuk memberikan dukungan kepada kami agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.